Etika merupakan ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai disepakati. Karena etika berasal dari kata etos kerja yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Etika organisasi merupakan bekal untuk menempatkan diri dengan baik dalam suatu kepengurusan, perusahaan, atau organisasi sosial yang membutuhkan sumber daya yang menghargai aturan dan kepentingan bersama. Kesadaran akan etika membuat semua anggota dalam organisasi tersebut nyaman menjalankan fungsi masing-masing. Pengetahuan tentang etika wajib dipelajari bagi mereka yang akan bergabung dalam suatu organisasi. Etika organisasi diterapkan untuk meningkatkan moral organisasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap organisasi dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika organisasi berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman kerja. Kenapa etika dalam organisasi dibutuhkan? Karena 1. Etika menjadi dasar perwujudan nilai-nilai dalam hubungan dan aktivitas kehidupan manusia, organisasi, dan lingkungan. 2. Etika menerapkan nilai-nilai yang penting untuk meningkatkan eksistensi organisasi dengan menetapkan prinsip-prinsip operasional berdasarkan kerjasama yang dilandasi oleh konsensus saling pengertian, prinsip, dan peraturan lainnya. 3. Etika menginspirasi orang untuk menerapkan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian. Dimensi etika dalam organisasi meliputi prinsip pembagian kerja, wewenang, disiplin, kepatuhan perintah, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunisasi, sentralisasi, dan desentralisasi, serta inisiatif. Selanjutnya, cara meningkatkan etika dalam organisasi. Yang pertama, ada pelatihan dan pendidikan etika, yaitu memberikan pelatihan kepada anggota tentang pentingnya etika dan cara menerapkannya. Yang kedua, kepemimpinan yang beretika, yaitu pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan etika yang baik. Yang ketiga, ada membuat kode etik organisasi, yaitu dengan menyusun dokumen resmi yang menjadi acuan perilaku anggota organisasi. Yang keempat, menerapkan sanksi, yaitu memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melanggar etika. Yang terakhir, ada evaluasi secara berkala, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap penerapan etika dalam organisasi. Selanjutnya ada peran etika dalam organisasi. Menurut Andeka Rocky, Tanah Amah 2007, dalam etika organisasi ungkapkan ada 5 peran etika dalam organisasi, yaitu 1. Sebagai acuan norma, 2. Sebagai landasan berperilaku, 3. Sebagai landasan pengambilan keputusan, 4. Sebagai landasan pengelolaan organisasi, dan 5. Sebagai landasan organisasi. Prinsip etika dalam berorganisasi. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan ditetapkan oleh pejabat berwenang. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Dimensi etika dalam organisasi. Teori biokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan. Dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya, contoh pelaksanaan etika organisasi sehari-hari. Yang pertama, semua orang ingin cuti akhir tahun. Namun, karena berdekatan dengan perayaan hari Natal, jadi cuti dapat dilakukan bergantian untuk menghargai dan menghormati yang merayakan hari Natal. Atau semua karyawan bahu-membahu mengejar target agar semua bisa cuti. Yang kedua, karyawan yang telah berumah tangga ataupun yang masih lajang berhak memiliki hak yang sama.
Jadi, karyawan yang sudah berumah tangga tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya kepada yang masih lajang dengan alasan urusan keluarga. Yang ketiga, libur adalah hak semua karyawan. Maka, atasan tidak boleh mengadakan acara di luar jam kantor tanpa kompensasi. Jika acara tersebut bersifat pribadi, maka karyawan berhak untuk memutuskan ikut atau tidak hadir tanpa konsekuensi. Pelanggaran etika dapatnya menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi organisasi atau perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan atau masyarakat. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus menghindari pelanggaran etika dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip etika dalam berorganisasi. Adapun contoh pelanggaran etika berorganisasi. Yang pertama, menyebarkan informasi rahasia organisasi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan organisasi. Yang ketiga, tidak menghargai pendapat anggota lain. Yang keempat, menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Dan yang kelima, berbohong terkait hasil kerja atau tanggung jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kesimpulannya, etika organisasi adalah pondasi moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan integritas. Etika organisasi ini membantu menciptakan budaya kerja yang sehat dan profesional, menjaga kepercayaan antara organisasi dan pemangku kepentingannya, mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan, mengurangi risiko penyimpangan dan konflik yang merugikan. Penerapan etika organisasi secara konsisten sangat penting untuk memastikan keberhasilan, reputasi baik, dan kontribusi positif organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Manusia itu dinilai dari etika, bukan dari duit lu banyak. I don't care duit lu banyak, karena lu gak kasih gue makan. Lu gak ngutangin gue duit. Kenal juga enggak gitu. Kenal juga enggak. Jadi so what duit lu banyak. Tapi etika itu yang membuat lu dari he was something, now is nothing.